Seri Orang Kudus ke-37. Santo Ansgarius, Uskup. Saya, Ansgarius. Orang mengenal saya sebagai Santo Ansgarius, atau Santo Ansgar. Saya dikenal sebagai seorang uskup dan pewarta Injil di daerah Skandinavia. Saya adalah seorang uskup agung Hamburg dan Bremen, yang dikenal sebagai Rasul dari Utara, dan Santo pelindung agama Kristen di Skandinavia. Begini kisah saya lahir pada tanggal 8 September tahun 801 di daerah Amiens, Prancis, sebagai putra seorang bangsawan. Setelah ibu saya meninggal pada usia muda, saya dibesarkan di biara Corby, di mana saya membuat kemajuan pesat dalam pendidikan saya. Ketika masih kecil, saya menerima penglihatan, di mana saya melihat almarhum ibu saya sedang bersama Santa Perawan Maria di surga. Hal inilah yang menjadi motivasi saya dalam menjalani kehidupan saya selanjutnya. Hasilnya, sikap saya yang tadinya ceroboh terhadap perkara-perkara rohani, dengan cepat berubah menjadi sangat serius. Saat beranjak dewasa, saya kemudian memutuskan untuk menjadi seorang rahib Benediktin. Untuk itu, saya masuk biara Benediktin di Corby, dan segera setelah itu, saya mengucapkan kaul. Di sana saya menjadi murid dari Santo Adelard dari Corby, dan Santo Paschasius Redbert. Beberapa waktu kemudian, saya bersama beberapa orang rekan, diutus ke Westphalia untuk mendirikan sebuah biara baru, di antara orang-orang Sakson di Jerman Utara. Di sana saya menjadi pengajar dan pengkhotbah. Biara baru ini dinamakan Biara Corvée, atau Biara New Corby. Dari sinilah, saya diutus untuk mewartakan Injil ke berbagai wilayah yang masih kafir. Suatu ketika, saya juga pernah tinggal di istana Kaisar Louis, putra Karel Agung. Di sini saya berhasil mengajak Raja Harold dari Denmark, untuk memeluk agama Kristen. Ajakan ini disambut dengan baik oleh Raja Harold. Setelah kembali ke negerinya, Raja Harold mengundang saya untuk memulai karya misi saya, di antara kaum Dens atau Denmark yang masih kafir. Di Denmark, saya mewartakan Injil, dan berhasil mendirikan sebuah sekolah. Dari Denmark, saya berlayar ke Swedia dan tiba di Birka, ibu kota Swedia yang lama. Saya diterima dengan baik oleh Raja Bion, dan para dewan kota. Herigar, salah satu anggota dewan yang telah bertobat, mendirikan sebuah gereja di wilayahnya. Itulah gereja pertama di Swedia. Saya kemudian kembali ke Jerman, dan menjadi abbas di biara Corby, sebelum saya ditunjuk dan ditabiskan menjadi uskup agung Hamburg dan Bremen, oleh Paus Gregorius keempat pada tahun 931, serta diangkat menjadi utusan Paus, untuk menjalankan misi gereja di wilayah Jerman bagian utara. Sebagai seorang uskup, saya menghadapi banyak masalah, terutama dari kaum Norsemen, yang kembali kepada praktek-praktek kekafiran, yaitu dengan menyembah Dewa Odin dan Thor. Meskipun demikian, saya tetap teguh dalam karya saya mewartakan Injil. Saya mendirikan beberapa gereja di Swedia, dan menempatkan seorang imam di sana, untuk menggembalakan orang-orang yang telah menjadi Kristen. Hidup saya memang tidak selalu baik dan mulus. Setelah menjadi uskup agung di Jerman, dan memimpin misi di Denmark, Norwegia, dan Swedia, penyerbuan besar-besaran bangsa Viking menghancurkan kota saya di Jerman. Akibatnya, para misionaris saya lari keluar dari Swedia. Akan tetapi, setelah musibah itu berlalu, saya tetap berkarya lagi mewartakan Injil. Saya selalu bersikap ramah terhadap kaum miskin, bahkan mau mencuci kaki, dan melayani mereka makan. Saya berupaya terus menjadi orang baik, kendati banyak kesulitan dalam hidup saya. Saya juga mengenalkan lonceng dalam ibadah di gereja-gereja utara, sebuah inovasi yang sangat mengesankan orang-orang kafir, yang menganggapnya sebagai alat sihir. Selain itu, saya terkenal karena kesalehan, kerendahan hati, dan ketaatan saya terhadap peraturan biara Benediktin. Saya membangun rumah sakit, menebus tawanan serta mengirimkan sedekah dalam jumlah besar ke luar negeri. Bagaimanapun juga, saya adalah salah satu perintis pewartaan Injil di antara bangsa Skandinavia, Swedia dan Denmark. Walau faktanya, misi yang saya dirikan di Denmark dan Swedia, pada dasarnya hancur akibat reaksi dan penyerbuan dari aliran pagan di kemudian hari setelah saya meninggal dunia. Namun, saya membuka jalan bagi para misionaris di kemudian hari,
seperti Santo Sigfridus, yang membawa orang-orang itu kembali ke dalam kekristenan pada abad ke-11. Saya meninggal dengan damai sebagai seorang uskup, pada tanggal 3 Februari tahun 865 di Bremen, Jerman, tanpa mencapai keinginan saya untuk menjadi seorang martir. Saya dikanonisasi oleh Paus Nikolas ke-1 tak lama setelah kematian saya. Kultus saya sebagai orang kudus terus berlanjut dalam tradisi Gereja Katolik Roma, Gereja Ortodoks Timur, Gereja Anglikan, dan Gereja Lutheran, yang dirayakan setiap tanggal 3 Februari setiap tahunnya. Santo Ansgarius, doakanlah kami.